Sementara surganya Allah itu abad dan abadi. Sementara amal soleh kita, coba kalau kita hitung-hitung. Kalau usia manusia itu rata-rata 60 tahun. Sehari itu ada 24 jam. Kalau kita bagi sepertiganya saja 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk apa? Bekerja, 8 jam untuk ya istirahat, untuk makan minum. Nah, terus di mana ibadah kita? Kalau kita hitung-hitung 8 jam full kita ibadah, artinya baru sepertiga, artinya dari 60 tahun kita baru 20 tahunnya untuk ibadah. Itu pun kita nggak memikirkan kita ke kamar mandi, waktu kita untuk makan gitu ya. Masya Allah. Artinya 20 tahun amal solih itu bisa nggak untuk membuka pintu gerbang untuk mendapatkan kebahagiaan abad dan abadi di surga? Tentu nggak bakalan cukup, sahabat-sahabat billah. Maka nikmat terbesar ya adalah manakala kita benar-benar bisa mendapatkan maufirah, bisa mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk bareng-bareng sahabat-sahabat billah banyak-banyakin ya. As'alukal jannah. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah, dekatkanlah kami kepada surga. As'alukal jannah. As'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Dan ya Allah ya Rabb, kami berlindung dari neraka ya Rabb. Jauhkanlah kami dari neraka ya Rabb. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabb. Lepaskanlah, bersihkanlah kami semua yang hadir di majelis umum ini dari handrem, dari dosa-dosa kami ya Allah, dari rem tangan kesuksesan kami ya Allah. Amin. Allahumma. Nah, ini adalah jurus kunci yang pertama, sahabat-sahabat fillah. Lalu apa nih jurus kunci yang kedua? Jurus kunci yang kedua untuk menjemput rezeki kita di bulan suci ini adalah apa? Untuk membersihkan jendela buram hati kita. Ya, Masya Allah. Apa itu jendela buram? Ya, Masya Allah. Ini akan kita gali lebih dalam lagi, sahabat-sahabat fillah. Bahwa ya setiap jiwa itu pasti akan dihadirkan persoalan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ya, Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Artinya apa? Setiap makhluk yang bernyawa, setiap jiwa, berarti termasuk kita semua yang hadir di sini, pasti mengalami persoalan. Dan saat kita itu dihadirkan persoalan, apa sih sejatinya sahabat-sahabat fillah yang kita cari? Ya. Yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah solusi. Lalu di mana letaknya solusi? Maka inilah sahabat-sahabat fillah, kita penting sekali untuk membersihkan jendela buram hati kita. Mengapa? Karena sejatinya solusi itu sudah sepaket hadirnya dengan persoalan kita. Bukan dinamakan solusi kalau nggak ada persoalan sebelumnya. Dan hadirnya persoalan dengan solusi itu pasti sudah sepaket. Bahkan Allah pun berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Artinya apa? Datangnya itu bareng sepaket. Lalu di mana letak solusinya? Nah, sejatinya Allah itu sudah siapkan solusi dari setiap persoalan hidup kita. Tapi kitanya saja yang masih memasang jendela buram di hati kita, sehingga kita nggak mampu untuk melihatnya. Maka bekerja keraslah di bulan suci ini untuk benar-benar membersihkan hati kita, sahabat-sahabat fillah. Membersihkan jendela buram hati kita. Agar apa? Agar kita semakin mudah untuk tampak melihat solusi yang sejatinya itu Allah sudah siapkan. Jadi bekerja keraslah bukan hanya bekerja keras sekedar urusan duniawi, tapi mulailah dari bekerja keras membersihkan hati hingga kian tampak solusi. Coba kita ingat-ingat kembali, sahabat-sahabat fillah. Bagaimana kisahnya Sayyidah Maryam ketika beliau menjalankan apa? Duduk diam rezeki datang. Ya, Quran Surah Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala alaihi Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa. Kuncinya apa? Setiap kali, ya Masya Allah, Nabi Zakaria alaihissalam mau mendatangi ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam, selalu datang rezeki di sisinya. Wajada 'indaha rizqa. Kuncinya apa? Ternyata banyak-banyak duduk diam di dalam mihrab. Dan mihrab inilah sebuah simbol di mana apa? Untuk senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa tenang. Dan kunci untuk menjadikan hati kita tenang adalah apa? Ar-Ra'd ayat 28, sahabat-sahabat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan inilah di momen bulan Ramadan ini, di bulan suci inilah momen terbaik kita untuk membersihkan hati kita, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dan saat hati tenang itulah sahabat-sahabat fillah, solusi kian mudah datang. Rezeki kian mudah tampak dan terang. Dan inilah sejatinya Ramadan inilah waktu terbaik mihrab kita saat ini. Kalau mihrabnya Sayyidah Maryam adalah di bilik, di kamar, di sentang. Tapi mihrab kita saat ini, umat-umat Nabi Muhammad salah satunya di mana mihrab kita? Adalah di bulan Ramadan ini. Khususnya nanti di 10 hari terakhir, banyak-banyaklah kita masuk ke dalam gua keajaiban kita, sahabat-sahabat bilang. Banyak-banyak kita masuk untuk memperbaiki hablum minallah kita. Kita jalankan jurus kunci yang kedua ini. Dan puasa itu, sahabat-sahabat bilang, bukan hanya sekedar ya, ibadah dohir saja. Tapi ibadah untuk mengasah hati kita untuk semakin peka. Betapa banyak orang-orang, saudara sesama muslim kita di luar sana yang saat ini juga merasakan ternyata bukan hanya di Ramadan saja, merasakan haus dan dahaga seperti ini setiap harinya. Masya Allah, kita kian mudah untuk ya peka, merasakan, untuk mengasah hati kita. Di bulan Ramadan inilah sejatinya bulan tarbiyah. Allah mendidik kita, melembutkan hati kita, menuntun hati kita. Sehingga hati kita semakin jernih, sejuk, tenang, nyaman, lembut, hingga tanpa kita sadari rezeki pun menjadi bonus, hadir datang menjemput kita tanpa kita meminta sekalipun. Jadi yuk sahabat-sahabat fillah, sayang banget kalau di bulan puasa ini tidak kita maksimalkan semaksimal-maksimalnya, karena ini adalah momen terbaik yang Masya Allah, ini adalah hari-hari yang tidak ada di ya, bulan-bulan yang lainnya, sahabat-sahabat fillah. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, terus ya kita berlatih bekerja keras selama bulan suci ini, membersihkan jendela buram hati kita, terus mendekat kepada Rabb kita. Sehingga bukan hanya seperti puasanya ular tadi, yang hanya dia maksimalkan di bulan Ramadan saja, saat puasanya saja. Kemudian setelah selesai puasa, ya kembali lagi ke wujud semula. Tapi yuk kita belajar seperti kupu-kupu. Sehingga ibadah kita, tadarus kita, puasa-puasa kita, sholat-sholat sunnah kita, sholat-sholat malam kita, ya Masya Allah, sedekah-sedekah kita, infak kita, pun juga kita jalankan di setelah bulan Ramadan. Sebagaimana kupu-kupu semakin menjadikan dirinya anfa'uhum, bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Ya Masya Allah. Dan sebagai salah satu pengantar itulah kita belajar untuk memperdalam lagi di kunci untuk menjemput rezeki yang ketiga. Apa itu? Yakni mengamalkan, mempraktekkan jurus ya, jurus rahasia keajaiban. Apa itu sahabat-sahabat fillah jurus rahasia keajaiban? Nah, jurus rahasia keajaiban ini, sahabat-sahabat fillah, adalah saat diri kita itu melepaskan salah satu perisai rezeki yang namanya ananiyah. Ananiyah itu mementingkan diri kita sendiri, ya, atau istilahnya dalam tanda kutip egosentris gitu. Jadi rahasia keajaiban itu adalah saat diri kita itu justru menjadi perantara keajaiban bagi orang lain. Disitulah awal keajaiban untuk kita. Jadi jangan sampai ketika kita mengenal ilmu magnet rezeki ini hanya untuk ya udah yang penting saya yang ajaib sendiri. Bukan sahabat-sahabat fillah. Justru kita kian mudah untuk dihadirkan keajaiban manakala kita justru menjadi wasilah hadirnya keajaiban bagi orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Dan saat mereka mulai ajaib, disitulah awal keajaiban untuk kita, sahabat-sahabat fillah. Sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Coba bayangin nih, poin yang pertama nih sahabat-sahabat fillah. Ini nggak sebanding. Kita bantu urusan di dunia, kita justru dibantu oleh Allah urusan akhirat kita. Antara dunia dan akhirat nggak sebanding. Dunia itu hanya sementara, sementara akhirat itu selamanya. Nggak sebanding. Ya. Dan berlipat-lipat perbandingannya, Masya Allah. Dan poin yang kedua, sahabat-sahabat fillah. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, jika kita kian ingin menjemput rezeki, menjemput kebahagiaan dunia dan akhirat kita, kuncinya apa? Ternyata kita memudahkan urusan orang lain. Kita muliakan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi wasilah hadirnya keajaiban bagi orang-orang di sekitar kita. Ini salah satu visi misi para CTMN, sahabat-sahabat fillah, para penyeru kebaikan. Apa itu? Senantiasa bertaubat dengan jalan memuliakan, membahagiakan orang lain, memudahkan urusan orang lain, mensyiarkan ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa ini sehingga menjadikan keajaiban bagi mereka semuanya dengan izin Allah. Maka disitulah Allah kian guyurkan tuh kemudahan di dunia dan akhiratnya. Masya Allah.
Dan poin yang ketiga, sahabat-sahabat fillah, sebagai hujah, sebagai landasan di jurus kunci yang ketiga ini, rahasia keajaiban. Apa itu? Kalau kita itu ingin ditolong Allah, bukan lantas kita itu mendekat kepada Allah dengan cara apa? Kita berdoa, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah. Betul, itu sudah betul. Tapi akan lebih dahsyat lagi manakala apa? Saat kita itu justru awali dengan menolong hambanya Allah terlebih dahulu. Dengan jalan kita menolong makhluk-makhluknya Allah terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Jadi kita harus bercermin di sini, sahabat-sahabat kita. Jika pertolongan-pertolongan Allah itu belum juga hadir, ya, sampai dengan detik ini kita tunggu-tunggu kok tak kunjung hadir, maka bukan kita berdiam diri menunggu saja, tapi awalilah, cek dulu sudah seberapa banyak orang-orang yang kehidupannya kita tolong. Maka kita awali lagi, apa ya sekiranya yang menjadikan diri saya itu bisa menolong ya orang-orang di sekitar kita. Awali dengan pasangan kita, awali dengan anak-anak kita, awali dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Ya, kita tolong mereka. Maka disitulah awal titik di mana Allah menghadirkan pertolongannya untuk kita. Jadi bukan lagi kita mencari di mana ya caranya pertolongan Allah, bukan. Kita jemput dengan cara apa? Diawali dengan hadirnya kita ini menjadikan kian bermanfaat, menjadi hadirnya pertolongan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita menjadi panjang tangannya atau menjadi wasilahnya pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang lain, maka disitulah Allah kian guyur pertolongannya kepada kita. Masya Allah. Jadi salah satu prakteknya gimana nih Pak Sofi? Mudah banget sahabat-sahabat fillah. Salah satunya apa? Salah satunya ya cara mengamalkan jurus rahasia keajaiban ini. Jika sahabat-sahabat fillah mendapatkan manfaat nih dari kajian-kajian kita, dari ya ilmu-ilmu ya sahabat-sahabat fillah ambil dimanapun itu, silahkan di-share sahabat-sahabat fillah. Jangan hanya sekedar manfaat itu diambil untuk diri kita saja. Tapi kita share kepada siapa? Kepada sahabat, kerabat, serta keluarga terkasih kita. Karena kita nggak pernah tahu datangnya hidayah itu dari mana. Dan saat hadirnya hidayah itu ternyata menjadi hadir dari wasilah kita ikut nge-share-nya. Masya Allah. Itu lebih mulia daripada, ya Masya Allah, seluruh dunia dan isinya. Ya. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, jadikan diri kita, jemput rezeki kita di bulan suci ini dengan senantiasa kita, ya Masya Allah, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ingat sahabat-sahabat fillah dengan filosofi pompa air. Pompa air itu tidak mengalir, itu bukan ya lantas harus langsung untuk diganti. Tapi diapakan? Saat pompa air itu tidak mengeluarkan air, jika air itu adalah ibarat rezeki, maka apa yang harus kita lakukan? Justru ya kita cek dulu, kita ada air nggak di sekitar kita yang sudah kita miliki? Ya, ada rezeki nggak sampai dengan detik ini yang ada? Ternyata ada nih. Ya, seberapapun itu, ya justru alirkan kembali balik kepada pompa airnya. Justru kita apa? Pancing pompa airnya. Sehingga saat kita pancing, justru apa yang terjadi? Airnya akan mengalir kembali. Pompa airnya akan berfungsi kembali. Jadi, kalau kita menunggu, ya Allah, di mana rezekiku? Ya Allah, di mana rezekiku? Kok begini-begini saja kehidupanku? Maka justru cek berapa nominal yang ada di kita. Berapa nikmat yang Allah masih hadirkan kepada kita. Oke, kalau kita nggak ada nominal, tapi jadikanlah tangan kita, fisik kita, ya, lisan kita untuk terus menjadikan manfaat untuk orang lain. Kita pancing tuh dengan cara apa? Kita menjadi lebih bermanfaat untuk menghadirkan wasilah hadirnya keajaiban untuk orang-orang di sekitar kita, maka pompa air itu akan berfungsi kembali sahabat-sahabat fillah, mengguyurkan airnya, mengguyurkan rezekinya kepada kita. Maka kalau sahabat-sahabat fillah ingat pompa air, yuk ingat-ingat lagi apa? Untuk lebih banyak lagi berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak kita berbagi, Allah semakin luaskan ya. Wasi'un, luasnya itu apa? Bukan hanya sekadar 700 kali, ya. Kalau Allah wasi'un alim, itu lebih dari itu, ya. Lebih eksponensial lagi, lebih dari itu, ya. Bukan hanya sekadar 700, tapi lebih berlipat-lipat lagi. Insyaallah. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah ya, tak terasa ini sudah jam 5 kurang sedikit ya. Ini ada amanah dari Kos Novel ya. Kelas kita cukupkan sampai pukul ya 17.00. Jadi yuk, bagi sahabat-sahabat fillah, ada dua opsi, ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup begini-begini saja, atau justru hidup kita kian dimudahkan untuk menjemput rezeki di bulan suci ini dengan caranya Allah. Jika sahabat-sahabat fillah memilih opsi yang kedua, hidup kita semakin lebih baik lagi, semakin dimudahkan, semakin ditolong oleh Allah, maka sahabat-sahabat fillah tidak ada cara yang lain. Selain apa?
mengamalkan 3 hal ini. Yuk kita praktekkan apa saja yang sudah kita pelajari. Ibnu Khaldun mengatakan, sahabat-sahabat fillah, dalam makalahnya, ilmu itu adalah harta karun. Jadi ibarat harta karun dalam sebuah peti, sahabat-sahabat fillah, itu tidak akan berfungsi apa-apa selama kita itu tidak memegang kuncinya. Dan apa itu kunci dari harta karun? Kunci dari harta karun ilmu itu adalah dengan cara kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Sehingga harta karun itu kian bermanfaat pula untuk orang-orang di sekitar kita dan juga untuk bermanfaat untuk diri kita. Dan bagi sahabat-sahabat fillah, ya Masya Allah, yang ingin sekali memilih opsi yang kedua tadi, ingin mengamalkan, mempraktekannya, saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat fillah dihadirkan penjagaan, dihadirkan kemudahan, kelancaran dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Apa saja tadi 3 hal tadi? Yang pertama adalah, yuk sahabat-sahabat fillah, lepaskan rem tangan kesuksesan kita. Ya, banyak-banyak kita baca di bulan suci ini. Ya, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Yang kedua, sahabat-sahabat fillah, yuk bersihkanlah jendela buram hati kita. Kita bersihkan, ikhlaskan. Mungkin pada orang-orang yang pernah mendolimi kita, kita masih ada dendam, dengki, dongkol. Lepaskan itu semuanya. Kita bersihkan hingga benar-benar kita itu bersih di hari yang fitri. Fitri itu kan sejatinya adalah bersih. Idul Fitri itu hari benar-benar bukan hanya hari kemenangan, tapi hari fitrah, benar-benar bersih. Maka jadikanlah proses pensucian jiwa kita, bersihnya jiwa kita itu ya di bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat fillah. Kita lepaskan dengan cara apa? Terus ya mendekat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, terus banyak-banyak zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat fillah, yuk kita amalkan, kita praktekkan jurus rahasia keajaiban. Diri kita kian ajaib manakala kita diizinkan oleh Allah menjadi wasilah hadirnya keajaiban bagi orang-orang di sekitar kita. Baik sahabat-sahabat fillah, semoga 3 hal ini bisa bermanfaat untuk ya kita semuanya. Wabil khusus juga saya masih terus belajar. Mohon maaf jika ada satu hal yang belum tepat dalam diri saya. Semoga tidak menjadikan ya rem tangan, ya menjadikan hand rem, menjadikan perisai rezeki bagi diri saya, sahabat-sahabat fillah. Jika sahabat-sahabat fillah ada yang ingin tanyakan atau mungkin masih dibuka sesi diskusi di sini, boleh ditanyakan. Atau mungkin jika waktunya tidak cukup, sahabat-sahabat fillah boleh ya sambung silaturahmi di Instagram, Facebook, ya, WA atau di YouTube Best Learning Center. Terima kasih sahabat-sahabat fillah. Mohon undur diri, saya kembalikan kepada guru saya yang sangat luar biasa ya, Coach Novel. Terima kasih sahabat-sahabat fillah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah diberikan satu nasihat-nasihat pengingat ya. Bagaimana kita pada awalnya bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Nah, maka sebenarnya kita tidak perlu mencari lagi, tapi cukup menjemput rezeki yang Allah telah siapkan untuk kita. Nah, dengan menjemput rezeki ini ada 3 kunci. Yang pertama adalah bagaimana kita melepaskan rem tangan kesuksesan kita, yaitu kita menghilangkan perisai. Kalau di magnet rezeki ya, perbanyak istighfar, bertobat, memohon ampun pada Allah, karena itu yang menjadi perisai penghalang dari rezeki yang Allah akan turunkan. Kemudian juga bagaimana yang kedua kuncinya adalah bersihkan jendela buram dalam hati kita. Bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat yang negatif, emosi negatif dalam hati kita lepaskan semuanya. Kita maafkan semua orang-orang yang mungkin menyakiti kita atau kurang berkenan pada kita dan mengikhlaskan secara keseluruhan ya, dengan membersihkan jendela buram dalam hati kita ini bersih, hati kita ini bening, maka akan lebih mudah kita mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan rezeki kita. Kemudian yang ketiga, kuncinya adalah bagaimana kita mengamalkan jurus rahasia keajaiban. Ya, tadi telah disampaikan bagaimana rahasia keajaiban itu, yaitu bagaimana kita menolong orang lain, mendahulukan orang lain, kita membantu orang lain untuk mendapatkan keajaibannya. Sehingga dari situ
Maka ketika kita lebih banyak menolong orang lain, kita akan ditolong oleh Allah Taala. Bapak, Ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, maka inilah 3 kunci bagaimana kita mendapatkan rezeki. Kemudian di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita ini untuk bisa menyempurnakan kunci-kunci itu, sehingga di akhir Ramadan kita sudah memegang kuncinya, sehingga pada akhirnya rezeki akan Allah turunkan berlimpah-limpah pada kita. Inilah beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ustadz Sofi. Maka dalam kesempatan ini sebenarnya waktu sudah hampir habis, tapi saya ingin ada interaksi. Saya kasih kesempatan mungkin 2 orang saja ya untuk bertanya. Boleh dituliskan di chat atau raise hand untuk kita hadirkan dalam suara ataupun videonya. Silakan Bapak Ibu sahabat magnet rezeki yang berbahagia, ya, yang ingin bertanya lebih lanjut tentang apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Sofi, silakan. Boleh menuliskan di chat atau raise hand untuk kita kasih kesempatan bertanya langsung melalui kamera ya. Silakan. Atau sudah cukup ya? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, berinteraksi, saya kasih kesempatan. Ada Bunda Aken, Coach Novel. Bunda Aken. Bunda Asken. Bunda Aken. Sebentar. Resen ya. Iya. Bunda Asken. Silakan Bunda Asken buka ini videonya kalau memungkinkan. Mikrofonnya, kalau bisa videonya juga videonya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sambil saya cari ini yang mana. Saya Ibu Tati dari Cirebon, dari Kuningan Cirebon. Ya, silakan. Ya. Akan bertanya nih. Pada saat ini kami ini dalam keadaan keprihatinan banget ya Pak. Iya. Dengan urusan yang amanah. Kami ini sekarang lagi ditekan oleh, dan bukan orang lain, ada ipar sendiri yang dia sudah sangat memaki-maki saya dengan suami saya, mengejek, menghina, bahkan mendoakan yang tidak baik lah gitu ya. Sampai mengatakan sampai 7 turunan apalah gitu. Bagaimana saya harus mengatasi sikap itu? Bahkan besok katanya hari Senin dia akan akan membawa polisi dan akan untuk menandatangani perjanjian kapan kami bisa bayarnya dan disaksikan oleh polisi dan oleh RT setempat. Jadi bagaimana saya harus mengatasinya, dan khususnya saya memohon kepada yang maha holik, yang maha penciptanya, yang maha pembolak-balik hati hamba-hambanya. Bagaimana gitu doanya yang supaya dia diluluhkan hatinya, disolehkan hatinya, dijembarkan manahnya, serta diangkat derajatnya, dibahagiakan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan yang tak diduga-duga sebelum kami belum bisa mengembalikannya gitu Pak. Jadi gimana ya? Mungkin itulah, mungkin paham tujuan dan maksudnya. Ya. Itu. Terima kasih. Ya. Baik, silahkan langsung aja Ustadz Sofi untuk bisa paling nggak menanggapi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas pertanyaan yang sangat luar biasanya. Terima kasih Coach Novel. Mohon izin untuk menjawab.
Semoga Allah mudahkan lisan saya, Allah jaga lisan saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat fillah, ya pertanyaan ini sejatinya bukan hanya ya jawaban ini untuk Bunda saja, tapi untuk seluruh sahabat-sahabat fillah yang lainnya. Kita tentunya bisa mengambil sebuah pelajaran yang terbaik sehingga kita pun kian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama adalah yuk Bunda, meskipun di kondisi kita sedang hektik ya, deg-degan, was-was sekalipun, kita cari sisi positifnya terlebih dahulu. Kita berikan jeda sesaat terlebih dahulu, ya. Jeda untuk mendekat kepada Rabb kita di sujud-sujud kita. Yang pertama yang kita harus syukuri adalah terima kasih kita kepada ya saudara Bunda tadi, karena dengan wasilah saudara Bunda tadi, Bunda diberikan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Di mana kita itu adalah termasuk orang-orang yang ya posisi terdolim itu juga bagian dari doa tak tertolak, doa yang sangat mustajab. Wabil khusus juga ini di bulan Ramadan kita saat ya kita ini sedang berpuasa, ini juga waktu yang sangat mustajab. Artinya saat kita diberikan waktu-waktu yang sangat mustajab justru oleh perantara orang-orang yang mendolimi kita harus bersyukur. Terima kasih. Ya, kita diberikan itu. Maka perbanyaklah doa-doa terbaik, dan doa terbaik itu yang paling penting adalah menghadirkan rasa kita, bukan hanya sekedar lisan, tapi menghadirkan perasaan kita sepenuhnya. Jadi apapun doa-doa Bunda, jadi itu adalah termasuk doa-doa yang terbaik selama Bunda masih di zona yang belum nyaman ini. Ini langkah yang pertama Bunda. Jadi kita justru syukuri dulu. Yang kedua sahabat-sahabat fillah ya, terkait dengan case Bunda ini, terkait dengan amanah. Kalau itu ya tidak ada yang kaitannya dengan yang namanya pidana. Meskipun polisi sekalipun, itu urusannya hanya sebatas di perdata. Jadi kita tidak bisa masuk di zona pidana. Jadi artinya tetaplah kita cool, tenang banget. Fokus, maksimalkan ini terus untuk memperbaiki diri kita. Nah, yang ketiga, sahabat-sahabat fillah, kita tetap terus tadi, Bunda sebenarnya sudah mengamalkan nih ya, Masya Allah, terus mendoakan dia. Nah, tapi bedanya, kita juga tembak servernya di Allah yang maha membolak-balikan hati. Gimana caranya? Di sepertiga malam kita lakukan sholat hajat. Khusyuk, nyaman, tenang banget. Kita sambung kepada orang-orang yang sedang saat ini punya persoalan dengan kita. Kita doakan, ya Allah, ya Rob, ya semoga dengan wasilah sholat hajat saya ini, sholat taubat saya ini, ya Rob, lunakkanlah hatinya, lembutkanlah hatinya, hadirkanlah hidayah kepadanya, sebagaimana engkau mengampuni pula taubat-taubat saya ini, ampunilah pula taubat-taubatnya, ampunilah pula dosa-dosanya. Di situ sahabat-sahabat fillah. Jadi ketika ya saya pribadi ketika punya persoalan dengan orang lain gitu ya, mungkin case-nya berbeda. Tapi yang paling utama senantiasa saya kirimkan hadiah Fatihah kepadanya. Ya dimanapun kapanpun saya kirimin hadiah Fatihah terus sampai akhirnya apa? Ketika bertemu tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda gitu. Ketika kita masih di telepon, di WA, mungkin adanya luar biasa, tapi ketika bertemu Allah ketuk, Allah lembutkan hatinya, ya Masya Allah. Dan semoga saya doakan, semoga Allah segera ya hadirkan solusi dari setiap persoalan yang Bunda hadapi. Nah, Bunda mohon izin, Bunda silakan catat nomor saya, atau Bunda sudah punya nomor saya atau belum. Jika Bunda nanti bisa saya coba arahkan ke teman-teman, jika itu kaitannya nanti mungkin dengan RIBA, mungkin nanti ada komunitas di Cirebon, ya sahabat-sahabat saya di sana, itu komunitas CBR namanya, nanti bisa support mendampingi Bunda juga, jika memang Bunda berkenan. Jadi nanti Bunda juga bisa kita berikan nomor kontak-kontak sahabat-sahabat kita yang ada di sana, gitu ya. Ya, berkenan sekali. Oke Bunda. Atau nanti Ustadz, Bunda ini Tri ya, yang Kuningan Cirebon, nanti saya kasih nomornya Ustadz Sofi. Ya, Iya. nanti saya kasih, terus nanti bisa langsung komunikasi dengan Ustadz Sofi ya. Baik. Iya, nomor saya kan sudah ada di Ustadz ya, di Pak Novel. Ya, siap ada. Iya. Siap. Ya. Suami saya sudah menghubungi ya Pak. Ya. Insya Allah nanti kita follow upin lebih lanjut. Ya. Ya. Terima kasih, alhamdulillah. Ini satu keajaiban yang luar biasa buat saya. Amin. Insya Allah. Yakin aja, insya Allah Allah akan tolong Bunda ya. Amin. Oke, gitu ya Bunda. Ya. Apa nanti boleh lanjut di apa Japri ya untuk follow up-nya aja. Iya betul. Oke, gitu. Ya. Terima kasih Bunda
Mudah-mudahan nanti ada solusi yang bisa langsung Bunda dapatkan ya. Amin. Ya Rabbal Pertolongan Allah ya. Alamin. Mana casnya ini kakak? Mana casnya? Baik, ini langsung aja ada dua pertanyaan di Ropel Cas dulu sekaligus. kakak Maulana. Yang pertama dari Mana cas? Bunda Indah. Bagaimana agar kita bisa melepaskan rem tangan tersebut secara konsisten dan istiqomah? Ya, melepaskan rem tangan tersebut secara konsisten dan istiqomah. Kemudian yang kedua dari Pak Irwanto, selama ini masih mencari rezeki. Dari mana mulainya untuk menjemput rezeki itu Ustadz? Nah, ya, monggo langsung Ustadz Sofi, persilakan untuk bisa memberikan jawabannya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Coach Novel, terima kasih sahabat-sahabat Villa semua yang bertanya. Mohon izin untuk menjawab. Hamba yang masih fakir ilmu ini, ya mohon izin untuk terus masih belajar pada sahabat-sahabat Villa semuanya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana caranya agar kita istiqomah untuk senantiasa ya melepaskan rem tangan kesuksesan. Jadi perlu digarisbawahi sahabat-sahabat Villa. Ini ada sumdang kamu. Mohon izin, ya saya ulangi lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi gini sahabat-sahabat Villa, perlu digarisbawahi bahwa 3 jurus ini yang kita sampaikan ini juga bagian dari 101 jurus magnet rezeki. Ya, rem tangan kesuksesan itu juga jurus yang tidak diajarkan di seminar. Maka spesial nih buat sahabat-sahabat Villa semuanya. Ya, ini dari guru kita, dari Ustaz Nasrullah. Jurus jendela buram ini juga, ya ini jurus dari rahasia magnet rezeki. Jurus rahasia keajaiban itu adalah bagian dari 101 jurus yang jarang sekali sahabat-sahabat Villa temukan di kelas-kelas. Nah, ini spesial untuk sahabat-sahabat Villa yang hadir di sini ya, Masya Allah. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana caranya agar kita istiqomah melepaskan rem tangan kesuksesan kita, termasuk juga dengan perisai rezeki kita. Hal yang pertama adalah benar-benar yang namanya ya melepas rem tangan itu adalah dengan taubatan nasuha. Artinya bukan hanya sekedar kita itu mohon ampun saja, tapi benar-benar kita menyadari, mengakui kesalahan kita mohon ampun dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Itulah jurus hakikat istighfar dalam magnet rezeki. Agar istiqomahnya adalah dengan mempraktikkan hakikat istighfar ini. Sampai kapan terus kita menyadari ini? Sampai akhir hayat kita. Ini pula sebagaimana dimakolahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai kapan kita harus terus beristighfar? Sampai nafas kita lepas dari kerongkongan kita. Karena kita nggak pernah tahu, tiba-tiba digoda lagi, dihadirkan bisikan-bisikan, yuwas bisufi sudurin nasadir lagi. Nah, bagaimana caranya lagi untuk menguatkan, untuk ya bisa terjaga ini? Maka kendalikan zona keimanan kita. Salah satunya ada 5 langkah dalam menjaga keimanan kita, namanya muahadah. Kita berikrar, berjanji kepada Allah, menyadari hakikat kehidupan kita, bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hidup kita itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, sholatku, matiku, semuanya itu untuk siapa? Hanya untuk Allah. Kita ikrarkan itu, namanya muahadah. Yang kedua namanya adalah muhasabah, menyadari terus saya ini salah ya Rob, saya salah, ampuni saya siap belajar, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bahwa muhasabah ini perlu. Kenapa? Karena segala bentuk kebaikan itu datangnya hanya dari Allah, segala bentuk ketidakbaikan datangnya dari sisi kita. Dalam An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun segala bentuk kebaikan datangnya dari mana? Dari Allah. Dan segala bentuk ketidakbaikan datangnya dari mana? Dari dirimu sendiri. Artinya Allah tuh nggak ingin hadirkan kepada kita tuh nggak baik-baik, tapi mengapa masih hadir? Nah, itu kita harus sadari nih. Setiap kali ada persoalan, kita ingat lagi sama Allah. Ya Allah, saya ini salah apa? Ini muhasabah, penting sekali. Nah, yang ketiga namanya muraqabah. Senantiasa, sahabat-sahabat Villa, kita itu merasa diawasi terus oleh Allah. Ada CCTV 24 jam dalam hidup kita yang mengikuti kita. Kalau di toko saja ada CCTV, kita hati-hati nih, langkah kaki kita gitu ya. Hati-hati nih, ada CCTV gitu. Tapi sadar gak sih sahabat-sahabat Villa bahwa kita itu 24 jam non-stopnya ada CCTV yang mengawasi kita. 24 jam non-stop. Kalau semua manusia, setiap hamba itu sadar ada CCTV 24 jam yang nanti akan diputar lagi di hari penimbangan. Di Yaumil Mizan. Masya Allah, gak ada satupun orang-orang yang mau mendolimi orang lain. Mau bertutur kata aja, hati-hati ada yang melihat. Siapa? Allah yang maha melihat. Mau mendolimi orang dengan tangan, gak jadi. Gitu. Ini harus penting sekali kita belajar muraqabah.
yang keempat namanya, tadi ketiga muraqabah, yang keempat namanya muaqabah. Artinya apa? Kita timpa amal-amal kita yang tidak baik itu dengan amal-amal soleh kita. Sebagaimana Umar bin Khattab itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ini sebelum masuk Islam punya banyak sekali dosa, punya banyak sekali perisai rezeki. Gimana cara menghapusnya ya Rasul? Ya, maka disampaikan oleh Rasulullah, timpalah dengan amal-amal solihmu. Karena sesungguhnya amal-amal solih itu juga bisa menghapuskan amal-amal dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, amal-amal tidak baik kita. Dan ini pun juga ada di Al-Quran. Berikutnya yang terakhir adalah namanya mujahadah. Ya, jadi tadi ada 5 ya, sahabat-sahabat fillah, muahadah, kemudian muhasabah, ya. Berikutnya muraqabah, muaqabah, dan yang kelima namanya adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu adalah berjihad, berjuang, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dari apa? Mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya kita perlu berlatih. Makanya ada yang namanya camp manet rezeki. Kita berlatih tuh 2 hari 1 malam, 3 hari 1 malam, 3 hari 2 malam. Untuk apa? Kita riyadhah, sahabat-sahabat fillah, menjalankan aman-aman ibadah. Itu baru yang camp. Maka bagaimana dengan kehidupan kita? Ini ada fase mujahadah dalam kehidupan kita. Di mana kita dididik untuk fase riyadhah, berlatih terus untuk membiasakan diri mendekat kepada Allah. Di mana? Di Ramadan kita ini, di bulan suci inilah mujahadah terbaik. Maka kita harus jaga konsisten. Mujahadah itu terlihat berhasil saat kapan? Saat nanti setelah Ramadan kita masih menjalankan ibadah ini, masih sekencang, sesemangat saat kita itu fase di mujahadah. Inilah salah satu agar kita istiqomah terus untuk melepaskan rintangan kesuksesan kita. Pertanyaan yang kedua tadi adalah, saat ini saya masih mencari rezeki. Nah, bagaimana awalnya kita untuk bisa menjemput rezeki? Nah, ini yang harus kita gali. Bahwasanya gini, sahabat-sahabat fillah, jaminan rezeki itu hadir kan sejatinya adalah dari Allah. Rezeki itu adalah milik Allah. Dan bahkan Allah pun sudah berikan clue-cluenya bagaimana Allah itu memberikan rezeki. Yakni apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki itu akan dikasihkan kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa mengejar ketakwaan. Orang-orang yang mengejar namanya la'allakum tattaqun. Orang-orang yang sampai dapat predikat namanya ketakwaan. Jadi wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi kerja keras kita itu bukan hanya sekedar duniawi saja, tapi juga kerja keras untuk di ibadah-ibadah kita dengan menjemput rezeki itu adalah dengan terus untuk mendekat mencapai predikat ketakwaan. Saat kita takwa, apa yang terjadi? Allah janjikan 3 hal, sahabat-sahabat fillah. Yang pertama, ya ja'alahu mahraja. Jadi solusi dari setiap persoalan hidup kita. Artinya kalau solusi jalan keluar itu bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan rezeki kepada siapa tadi? Orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan saat sudah kita bertakwa, kemudian kita berserah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Nah, seberapa yakin nih kita sama ayat ini? Seberapa iman kita dengan firman Allah ini? Ini yang juga menentukan kualitas ya kehidupan kita. Maka diawali dari mana? Yuk, kita maksimalkan ketakwaan kita. Termasuk di bulan Ramadan ini. Apa sih goalnya, tujuan kita melakukan Ramadan ini? Ingat sahabat-sahabat fillah di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kita kan diseru, wahai orang-orang yang beriman. Kalau seruan kepada orang-orang yang beriman itu jawabannya orang-orang yang beriman gimana? Pasti sami'na wa ata'na. Saya taat ya Rabb, saya dengar. Apa yang diperintahkan kepada kita? Yakni kita diperintahkan untuk sholat. Seperti apa? Seperti orang-orang sebelum kita, sampai puncaknya apa? La'allakum tattaqun. Jadi goalnya dari puasa Ramadan ini juga apa? Adalah takwa. Saat kita berada di predikat takwa itulah sahabat-sahabat fillah, kita pun akan diguyur yang namanya rezeki, akan diguyur dengan berbagai kenikmatan. Maka ketakwaan itu siapa yang melabeli? Yang melabeli hanya Allah. Hanya Allah. Maka kita harus pintar-pintar betul ya bahwa menyadari bahwa sudut pandang terbaik itu bukan dari manusia yang lainnya, tapi sudut pandang terbaik itu adalah dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi predikat mutakin itu hanya mutlak, predikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu langkah terbaik ya, baru ingat terkait dengan tadi menjaga terus melepaskan perisai rezeki adalah salah satunya banyak-banyak mengingat terkait dengan kematian. Kita nggak pernah tahu kapan kita itu dijemput, kapan kita itu ya disambut oleh malaikat penjemput. Maka jadikanlah setiap amal-amal kita, setiap harian kita itu seakan-akan amalan akhir kita. Maka kita akan semakin khusyuk, sholat-sholat kita akan semakin benar-benar taubatan nasuha, terus berhati-hati dari dosa, terus kita akan merasakan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Coach Novel.
Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tadi sudah bisa memberikan jawaban, terutama untuk dua penanya yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian untuk ini ya, Bu Lisa Diana Anggesti, mohon maaf karena waktunya ini kita sudah lewat ya. Tapi tolong boleh dicatat atau yang di flyer. Di flyer itu ada nomor WA saya. Nanti Bu Lisa bisa WA ke saya di nomor itu. Terus kemudian nanti pertanyaan ini kita tindak lanjuti, follow up dengan mungkin langkah lanjut ya terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bunda Lisa ya. Insya Allah nanti saya tetap komunikasi dengan Ustadz Sofi untuk memberikan jawabannya ya. Insya Allah demikian ayah bunda, sahabat Mahni Rezeki yang berbahagia, kita sudah waktunya sudah habis, tapi kita kasih closing statement dari Ustadz Sofi. Silakan Ustadz. Masya Allah, Allah ya Karim. Sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ya, dunia dan seisinya ini sahabat-sahabat fillah, dunia dan seisinya ini ya, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam yang menyampaikan bahwa dunia dan seisinya itu adalah sebuah bayangan. Maka rubahlah cara hidup kita. Bukan lagi cara hidup kita itu mengejar bayangan. Karena bayangan itu semakin dikejar, bayangan itu akan semakin redup. Maka rubahlah cara hidup kita dengan cara apa? Membalikkan diri kita mendekat kepada cahaya utama. Siapa itu cahaya utama? Yakni cahaya yang abadi yang tidak akan pernah redup selama-lamanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berlari menuju Allah, maka semakin berlari pula bayangan itu mengikuti kita. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka disitulah sahabat-sahabat fillah, rezeki pun akan semakin mengejar-ngejar kita. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar di titik kulminasi, yakni derajat ihsan. Kita menyadari keberadaan Allah, senantiasa merasa dekat dengan Allah, senantiasa merasakan Allah itu hadir di sekitar kita. Maka apa yang terjadi? Maka bayangan itu akan menyatu dengan kita. Titik kulminasi itu adalah ketika diri kita itu ada tepat di bawah cahaya. Maka bayangan itu nggak tampak. Kenapa? Karena sudah melekat dengan diri kita. Kita sudah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Tapi yang terjadi apa? Rezeki justru tunduk, takluk, terus menempel mengikuti kita. Dan Allah terus guyurkan itu kepada kita semuanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang tersebut yang senantiasa diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah tidak lagi memikirkan bayangan, tapi yang terpenting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Allah itu ridho, maka dia senantiasa mendekat kepada Allah, bahwa persoalan sekalipun enggak apa-apa ya Rob, yang penting engkau tuh ridho. Dengan hadirnya persoalan ini adalah bagian dari penggugur dosa-dosa saya, pembersih dari perisai-perisai rezeki saya. Saya ridho ya Rob. Inilah radiyatan mardiyah. Sehingga yang terjadi apa? Saat kita ridho, Allah pun akan ridho. Allah langsung yang masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku. Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Gak perlu lagi kita minta kepada Allah surga, tapi Allah langsung masuklah ke dalam surgaku. Dan semoga ini termasuk kita semuanya yang diseru oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya fad'uli jannati. Kita akan masuk ke dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabat fillah. Mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi saya jika ada satu hal yang belum tepat dari awal hingga akhir tadi. Dan ya Masya Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Novel atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Jazakallah khair, Ustaz. Oke. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Kita sudah di ujung waktu ya, dan kita sudah mendapatkan pencerahan dari Ustadz Sufi, sudah mendengarkan dari beberapa kalimat dari ayat-ayat Al-Quran, hadis dari Rasulullah SAW yang menyejukkan hati kita, sehingga insya Allah dengan kita mendengarkan
nasihat-nasihat ataupun pencerahan tadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan dengan mudah menjemput rezeki dari Allah Subhanahu, kemudian memanfaatkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini untuk bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Allah, dan kita mencintai Allah, kemudian Allah mencintai kita, maka Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita semuanya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya menghantarkan Ustadz Sufi atas materi-materi yang tadi telah disampaikan, dan saya ucapkan terutama pada Ustadz Sufi atas waktu yang disediakan untuk membersamai dalam kajian online Magnet Rezeki Jawa Tengah ini, dan juga ayah bunda yang hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak hanya sekali ini, akan terus berlanjut pada waktu-waktu berikutnya ya.